paling harum. Artinya kalau jenengan itu punya merek, misalkan punya merek Aqua, terus merek macam-macam ya, atau merek pembuluh rindu umpama begitu. Itu semua tidak bisa mengalahkan keharumannya, keringatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira ada enggak di dunia ini, Bu, selain Rasulullah yang keringatnya wangi, Bu? Enggak ada. Ada, jangan kasih semprot-semprot. Yang pertama, yakni keringat Rasulullah SAW itu jadi minyak wangi. Yang kedua, Rasulullah SAW itu punya keistimewaan tidur tapi cuma mata. Kalau kita tidur pikiran, tidur mata, tidur hati, betul, Bu? Betul enggak? Jujur loh, Bu. Walaupun punya hutang banyak, tetap aja tidur, betul? Malah nggak tidur pikirannya, aduh, hutang, besok ditagih hutang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bagaimana kita paling tidak mengikuti jejak Nabi SAW ketika tidur juga bisa berzikir, yakni dengan sebelum kita tidur, Bu, kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, kesempatan ini saya akan praktekkan wudu. Ibu, saya minta apa itu namanya, bak air itu loh, Bu. Bak air yang kering, ada ya? Ember yang besar. Akan saya praktekkan wudu mumpung saya ingat, karena ini mungkin pelajaran bagi kita semuanya agar wudu kita tidak sembrono, okay? Karena banyak sekali kita dapati wudunya, apalagi ibu-ibu kalau buru-buru, guys, ya, kurang besar, yang besar. Ya. Kalau ada ceretnya dan gayung, nggak apa-apa. Kita praktekkan dua-duanya supaya kita dalam mempraktekkan wudu ini sesuai dengan syariat, okay? Jadi nggak taunya kita wudu setiap hari, nggak taunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Paham, okay? Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Masalah diterima dan tidaknya, okay? Masalah terima dan tidaknya itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Kira-kira kalau Rasulullah berwudu itu, Bu, gayung, Bu, ya, gayung atau ceret. Rasulullah tuh minimal itu kalau berwudu itu 600 ml kurangnya, itu botol Aqua tanggung tuh, Bu, tahu nggak? Yang 600 ml itu cukup. Kalau jenengan nggak cukup, yakin nggak cukup? Nggak cukup. Nah, jenengan ini kan sebentar lagi ada umroh, kasih air nih, Bu, kasih air. Jenengan sebentar lagi mungkin ada yang umroh, gitu? Ada yang umroh. Nah, nanti jenengan kalau di pesawat itu bawa semprotan guru itu loh, Bu, buat wudu. Jangan wudu tayamum, nggak sah ya, sebab tidak ada debu sama sekali di pesawat itu. Maka sebagian ulama Indonesia mengatakan bahwa berwudu tayamum, ya, bertayamum di pesawat itu tidak sah ya. Jadi kita sampaikan supaya wudu kita benar. Kita praktek wudu dulu sebelum kita ikuti pelajaran yang lain, karena ini berkaitan dengan wudu yang benar supaya sholat kita menjadi benar. Kalau bagaimana, Pak, kalau saya punya cincin, kalau cincinnya longgar, susah agak seret, nggak bisa kita lepas, ya enggak apa-apa. Oke, kalau bisa dilepas. Karena masuk kamar mandi, biasanya kita di kamar mandi apa di luar kamar mandi, Bu? Di luar. Di luar kamar mandi bagus, jadi bisa baca semua doa, bisa kita baca ya, sampai ini badan saya yang berotot apa bajunya kecil, Bu? Bentar ini kan, tapi ototnya keluar, Ibu. Saya gini istri saya, kecil-kecil sampai rawit. Jadi begini, Bu, ya, nih, kalau bisa enggak apa-apa sampai sini. Nah, ini nanti soalnya setiap air basuhan wudhu kita mengenai tubuh kita, itulah nanti cahaya. Karena di jembatan sirat, as-siratul mustaqim, itu, Bu, antara ini bibir neraka jahanam ke bibir neraka jahanam itu terbentang jauh.
Sampai di kisah apa itu disebut seperti tajamnya pedang. Bak apa ini namanya? Bak rambut itu kan cuma peribahasa ya. Saking tajamnya. Nah, perjalanan kita itu gelap. Dikira seperti jalan tol kayak gini. Oh, enggak ada lampu, gelap. Kita menggendong dosa. Semakin dosa kita semakin banyak, semakin dosa besar, baunya seperti, mohon maaf, kalau jenengan ada bangkai cicak dengan bangkai tikus, kira-kira bau mana, Bu? Ya bau tikus. Kalau ada bangkai tikus, kemudian ada bangkai kucing, kira-kira bau mana? Kemudian ada bangkai kucing, lebih dosanya lebih lagi, ada bau apa? Ada bangkai anjing, kira-kira lebih bau mana, Bu? Terus gitulah dosa kita nanti. Ya, dosa kita seperti itu. Kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau di dalam hadis ya disebutkan dosa ghibah dengan dosa zina itu lebih berat dosa ghibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau seorang laki-laki di dalam hadis, kalau seorang laki-laki berzina kemudian bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang yang ghibah, menghibah tetangganya, menghibah saudaranya, ya, sebelum dia meminta maaf dan dimaafkan, maka dosa ghibah itu akan sampai yaumul qiyamah. Dan sebagai penebusnya, amal-amal baik kita. Oh, aku pernah sedekah. Oh, ternyata sedekahku diambil, dikasih kepada orang yang kita ghibahi. Maka ulama menganjurkan, andai kata kita itu terlanjur ghibah, maka ada doanya. Siapa tahu, Bu? Doanya, Bu. Doa pas ghibah kita terlanjur ghibah. Ada yang hafal, Bu? Ibu itu pakai catatan bagus. Itu murid yang paling utama. Ya. Tapi jangan kalau merekam di sini tidak apa-apa, itu bagus. Saya itu mohon maaf, Bu, ya, kalau saya masuk ke pengajian itu paling tidak ada saya rekam di otak saya. Kalau tidak ada saya rekam di HP. Supaya apa? Supaya ilmu itu menambah kepada diri saya. Nah, ini doanya hafalkan, Bu. Terlanjur ghibah. Ini juga dari Nabi SAW. Allahumma ighfir lana walahu. Ditulis, Bu. Allahumma ighfir lana walahu. Ini tak tuliskan, Ibu. Nanti dikasih tahu teman. Tak usah. Gak apa-apa, bukunya tuh. Saya bawa sini. Bukunya sini, tak tuliskan. Ya, gak apa-apa. Nanti fotokopi. Nggak usah nanti hafal, sedikit saja. Cuma kita itu kan kadang-kadang lupa-lupa ini. Sini, Bu, ya. Allahumma ighfir lana walahu. Atau Allahumma ighfir li walahu. Ya, ini nggak usah saya harokati, jenengan insya Allah bisa nulis. Ya, ini jenengan banyak-banyak doa. Ini namanya istighfar untuk orang yang kita ghibahi. Ini ilmu enggak, Bu? Ilmu. Ini harus jenengan sering-sering, karena sering ghibah apa enggak, Bu? Betul? Betul enggak? Nah, kalau orangnya sudah meninggal, ya banyak-banyak itu Allahumma ighfir lana walahu atau Allahumma ighfir li walahu. Karena seperti ini, misalkan nih, habis gunjing Jokowi umpama, Pak Jokowi kok beras mahal ya, dasar aku tidak mau nyoblos kalau tahu begitu, Pak. Berarti kita bersama-sama ghibah, maka bersama-sama membaca Allahumma ighfir lana walahu. Tapi kalau jenengan rumah sendiri, misalkan Pak Ustadz ini tadi lo kurus, misalkan begitu, sudah kurus tua misalkan, gak lucu lagi umpama gitu. Nah, jenengan ghibah Allahumma ighfir li walahu. Itu untuk diriku dan untuk, jadi memohon ampun untuk diriku dan untuk orang yang aku ghibahi. Nah, kedua, bersedekah untuk atas nama orang yang kita ghibahi.
baik. Misalkan gara-gara Pak Jokowi jadi presiden, terus kemudian semua mahal, besok lagi aku anak cucu turunku aku kasih tahu keturunan Pak Jokowi nggak aku pilih jadi presiden. Umpama keburu itu Bu ya, jenengan sedekah air di atas nama ya Allah, aku pernah menggibah Pak Jokowi, aku sedekah air ini untuk penebus dosaku kepada Pak Jokowi. Paham? Pahalanya sampai ke sana Bu. Jangan tidak dapat pahala khususnya ya, artinya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah hafal gitu? Allahumma ghfir lana wa lahu bersama-sama. Kalau bersama-sama, jadi kebiasaan kita kumpul-kumpul itu ada ghibah enggak Bu? Itu penyakit. Kalau terus-terusan namanya terlalu. Dan itu merugikan. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu ketika dighibah itu enggak marah. Kalau kita marah enggak Bu? Sewot. Di sini alisnya, di sini keluar sumunya. Dasar. Gak terima kasih. Betul enggak Bu? Saya mau nyekolahin jenengan. Kalau kita itu sedang dighibah, alhamdulillah, di samping dosa kita hilang, pahala ibadah orang itu yang hari itu transfer ke kita. Maka Hasan Al-Basri di dalam kitab, saya baca kitabnya Bu, namanya kitab Tambihul Ghafilin ya. Beliau menghadiahkan satu keranjang kurma kepada orang yang menghibahnya. Ya, terima kasih. Ini saya tidak bisa ngasih lebih. Kalau kita gantian, buat status dasar tetangga, jaim. Betul enggak? Nah, kita lupakan itu. Kita ubah itu. Kita kalau digibahi orang, alhamdulillah ya Allah, aku tanpa ibadah, susah payah ibadah, engkau berikan pahala kepadaku dan dosaku engkau hapus karena perbuatan dia yang menggibahi aku. Paham Bu? Understand? Oke, terima kasih.